Mata Yunbum berkaca-kaca ketika Jaegyu mulai menceritakan kisah kelamnya. Jadi dulu, si ayah yang tukang mabuk tak sengaja memantik api yang menyebabkan kebakaran hebat di rumah. Jaegyu yang baru saja datang dengan sigap segera menolong bayi Hangul, tak memperdulikan kobaran api yang telah menyambar tubuhnya. Dan Jaegyu memilih untuk meninggalkan ayah yang meminta pertolongan padanya, membiarkan ayah tiada. Disitulah letak penyesalan Jaegyu. Ia dihantui rasa bersalah seumur hidupnya, dan rasa itu kembali datang ketika ia sedang bahagia-bahagianya dengan Yunbum saat ini. Lalu di sekolah, semua guru terheran tak percaya dengan jawaban Hangul di kertas jawaban ujiannya. Ia asal-asalan mengisi, dan sebagai wali kelas, Yunbum pun memberikan nasihat agar Hangul jangan merendahkan dirinya sendiri seperti itu. Dan hasil ujian akhirnya dibagikan. Choi Sejin sumringah karena akhirnya ia bisa berada di peringkat pertama. Ayah dan ibu tentu memuji Sejin habis-habisan karena nilainya itu. Sejin yang senang pun mentraktir kekasihnya, tapi baru juga senang Sejin tak sengaja mendengar kenyataan pahit jika Hangul ternyata menjawab nomor 3 di setiap soal ujiannya. Sejin pun langsung marah kepada Hangul. Sedangkan Yunbum ia mendatangi si kakak. Awalnya menolak ngobrol karena pembahasannya tentang ayah mereka yang sangat si kakak benci. Namun Yunbum memohon karena Jaegyu sampai detik ini masih terkurung dengan rasa bersalahnya. Jadi Yunbum meminta agar si kakak membantu Jaegyu melepaskan rasa bersalah itu. Jadi kini bertemulah dua kakak beradik korban KDRT itu. Si kakak meminta maaf dengan tulus dan meminta Jaegyu untuk melepaskan rasa bersalahnya. Luka bakar yang didapatkan Jaegyu bukanlah tanda kegagalan dalam menyelamatkan ayah, tapi itu adalah tanda keberhasilan karena sudah menyelamatkan Hangul. Jadi buanglah jauh-jauh perasaan bersalah itu. Wajah Jaegyu pun seolah terlihat lega mendengar semua hal ini. Dan tak menunggu waktu lama, Jaegyu segera berterima kasih kepada Yunbum yang mau mengerti akan dirinya yang seperti ini adanya. Masalah besar tiba, seorang wartawan muncul di sekitar sekolah. Choi Yi-jun yang sebagai pengacara keluarga Yunbum juga heboh dan meminta sang superstar alias ibu Yunbum menyiapkan sanggahan, jaga-jaga jika ada artikel muncul. Yunbum juga tentu diberitahu dan memintanya untuk berhati-hati jika ada telepon maka harus selalu direkam dan lain sebagainya. Sedang memberi instruksi kepada Yunbum, Jaegyu tak sengaja mendengar percakapan Choi Yi-jun. Dengan gercep ia pun nemplok ke Yi-jun yang akan memang pergi mendatangi kantor si wartawan. Dan perintilannya Jaegyu pun sengaja ditugaskan untuk menjaga Yunbum. Sebuah kebiasaan yang tak biasa, Jaegyu datang ke kantor Dispek dengan menenteng buah tangan, yaitu sebuah pot yang sangat besar. Jaegyu dan Ijun pun bekerja sama memberi peringatan keras kepada agensi itu. Memberi peringatan keras agar tak ada artikel apapun yang keluar tentang aktris Jong Nan-hee maupun putrinya Yunbum. Dalam perjalanan pulang, dua mantan teman dekat itu, Jaegyu dan Ijun membongkar masa lalu. Ternyata saat kejadian kebakaran, tujuan Jaegyu yaitu mendatangi Ijun. Tapi ia malah mendengar Ijun mengatakan jika Jaegyu bukanlah temannya dan selama ini Ijun hanya kasihan saja. Mendengar hal itu, Jaegyu merasa sakit hati. Ia langsung membawa uang yang memang milik Ijun dan bertekad untuk sukses agar tak diremehkan seperti perkataannya Ijun. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah Ijun mengatakan itu hanya untuk membohongi ayah saja, karena ayah memang tak suka dengan pertemanan Ijun dengan Jaegyu. Tak lama Jaegyu lalu menemani Bum semalaman. Ia bermain bersama Bumsik juga memasak bersama. Dan hari panjang itu pun tiba. Seisi desa heboh dengan sebuah artikel tentang Yunbum yang diduga menjadi selingkuhan wali murid. Siapakah yang sudah menulis artikel itu? Kalau mau tahu jawabannya, ada di episode 12 nanti ya.